Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is me, Vinian Solostia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Kanus kalian. Apa kabar semuanya? Huhuy. Buat teman-teman semua yang belum pernah dengerin atau yang sudah dengarkan, jangan lupa untuk dengerin episode kemarin di hari Kamis. Ada Kamis Krimis, atau enggak di hari Senin kemarin juga ada salah satu episode bareng narasumber. Dan hari ini nih, gue sedang bersama seorang pria ya. Soalnya tuh biasa sih ya, gue tuh jarang banget ngundang cowok kesini. Oh ya, oke. Ya mungkin kalau dari segi intro suara udah tau lah. Koko pemersatu bangsa siapa lagi kalau bukan Koko Jackson. Halo. Iya. Tuh biasa gue sering banget gue bisa ngobrol sama lo karena gue kepo sih dengan kehidupan lo. Siap. Tuh biasa kayak banyak banget hal-hal yang kayak playboy gak sih? Banyak ceweknya gak sih gitu lah. Siap. Investor di banyak banget perusahaan yang gue nggak tahu udah multi billion, mungkin udah banyak banget ya. Ya lumayan, cukup lah. Yang penting kan hidup kan cukup. Ya bersyukur. Betul. Cukup bersyukur. Jadi gue mau mulai dari awal dulu sih. Gimana sih dari tagline Koko Pemersatu Bangsa ini? Apa sih? Jadi dulu itu kan banyak netizen yang ngasih julukan. Nah, salah satunya itu gitu loh. Kok menarik? Ya udah masukin tagline itu aja. Jadi itu sebenarnya julukan-julukan dari netizen sendiri sih sebenarnya. Dan Koko merasa nyaman karena wow gitu. Aku merasa nyaman dan sempat gua itu kayak kenapa ya gue dijulukin begini ya? Setelah gua lihat di kehidupan gua masuk akal juga. Gitu. Apa sih emang, apakah karena digandrungi banyak wanita atau how? Jadi gini ya, kalau gue rasain itu ternyata yang terinspirasi karena gue itu bukan cuma kalangan tertentu. Semuanya dari anak kecil. Pernah sampai ada yang minta foto itu, gue kirain mamanya yang minta foto, bahkan anaknya yang minta foto. Terus dari mamanya juga akhirnya, tapi anaknya yang terutama katanya ngeliatin YouTube gue berkali-kali. Terus dari orang tua, emak, bahkan dari suami istri juga dua-duanya ngefan gitu kan. Gue jadi kayak pemersatu bangsa kan. Terus satu lagi adalah gue ini kan nggak ngurusin bisnis side ya, gue lebih ngurusin ke entertainment ya. Yeah. Nah, waktu gue ngurusin di bisnis side, gue kenalin, kok ada bisnis gini, apa, dia ada peluang bisnis apa. Nah, temen gue yang memang butuh bisnisnya, gue kenalin, gue persatuin gitu loh, banyak banget. Gue setiap itu tahun lalu doang aja rasanya gue kenal ratusan orang baru kali. Dan yang nggak berkepentingan dengan gue, ya gue kenalin ke temen gue. Jadinya gue kayak bridgingnya, jembatannya, pemersatu bangsanya gitu loh. Keren sih. Iya kira-kira seperti itu sih. Dan secara nggak sengaja gue nggak narik fee, ya udahlah kenalin aja. Tapi dapat pahala lah ya. Ya. Bisa memperkenalkan orang itu jembatan tuh kayak ya udahlah, kita dapat benefit juga secara. Ya yang pastinya mereka jadi dekat sama gua, itu hitungannya itu aja gitu. Kecuali lu datengin gua dari entertain, lu sutradara mau suruh gua main movie-nya apa semua, ya gua interested gitu kan. Kayak denger sih ada mau nih kayak nih bentar lagi ya. Ya amin lah, amin apapun itu. Coba jangan di-spill dari hari ini kali ya. Betul. Jangan, masih Amin, ya nanti ya. Coming soon ya. Ini Ya. gua gak sabar itu gua nonton nih ya. Siap. Nanti so far ya, karena semua orang udah tahu lah Koko Jackson. Instagram centang biru lah ya, verified. Ya. Terus udah seorang investor dan entertain juga. Jadi pengen dikenal sebagai apa sih? Pemersatu bangsa kah? Seorang investor kah? Entertainer kah? Atau entrepreneur? Gue pengen dikenalnya itu entertainer sih. Kenapa? Gue pengen dikenalnya dari influencer sih. Karena setelah awal tahun lalu gue mulai di bidang entertain, ternyata gue baru sadar itu passion gue di umur gue yang sekarang. Dari dulu-dulunya itu gue pengusaha. Entrepreneur awalnya. Gue ada kejadian dulu 2018 batal menikah. Gue gak fokus kerja lagi. Selama 2 tahun gue down. Setelah itu gue diajakin temen, coba-coba deh tes jadi influencer, kita bangun tim. Kalau 3 bulan gak berhasil, kita batalin, kita bubarin. Itu diajak temen tuh awal-awal. Oke, naik 2 bulan centang biru apa sama verified, terusin aja. Ternyata I enjoy this life gitu loh. Gue 2 bulan langsung verified. Wah,
Baru start Januari, paling Maret lah udah verified. Dan iya, dan dipanggil TV, dipanggil Rumpi, apa Brownies gitu-gitulah. Berarti so far selama perjalanan kan banyak lika-liku lah ya. Untuk menemukan passion itu juga butuh proses kan. Sebenarnya dari dulu kecil mama gua udah bilang, Jack lu jadi MC dong, lu nge-host dong gitu loh. Karena menurut mama itu passion gue. Tapi gue mau gak mau kan ya, namanya ada kerjaan, ada bisnis kan, ada peluang ya kita harus kerja dong. Orang lain banyak gak punya kesempatan kok. Masa kita gak ada kesempatan gak dipakai. Jadinya gak kepake my passion gitu loh. Tapi so far ya, sekarang pekerjaan udah autopilot semua kali ya. Autopilot bener. Udah enak ya. Makanya jadi ketika lu udah terjun ke dunia entertain, udah ngerasa enak, punya kenal banyak orang, jadi lu ngerasa passionate kali ya. Gue suka di depan kamera. Gue suka main film gitu. Gue suka bikin konten tuh gue suka gitu. Makanya biasanya gue tiba-tiba gue interesting banget, tiba-tiba Coco Jackson kali ya undang dan mau loh. Gokil. Enggak lah, kan overheard mau lah gue. Maksudnya siapa yang gak tahu overheard sih gitu loh. Thank you. Ya maksud gue yang dengerin juga banyak gitu loh. Apalagi zaman milenial gini kan. Ya Gen Z ya, iya Gen Z. Iya betul. Gila sih. Sekarang tuh orang udah melek banget sosial media. Digital kan sekarang kan. Semua bermain digital. Sama halnya kayak ya let's say orang tau lah Holy Wings ya. Gue aja tau lu dari banyak iklan-iklan Holy Wings dari lu nih. Sebenarnya lu tuh pemilik, investor atau gimana sih ceritanya? Enggak, dulu awalnya itu yang punya salah satu owner Holy Wings se-Indonesia semua cabangnya. Itu adik kandung gua awalnya. Dan adik kandung gua itu punya partner. Nah, partnernya inilah yang ngajak gua untuk ayo lu jadi influencer aja. Tujuan besarnya apa? Mencari jodoh, kan lu single. Masa lu mau sendirian terus? Oke deh, gue mencari jodoh deh. Kita sayembarain sekalian gitu awalnya. Jadilah muncul tagline Koko Nomor 1 Bangsa. Ya, awalnya kan nama gue Koko Holy waktu itu. Oh. Ya. Habis itu setelah terlalu gede viral, berubahlah jadi nama gue sendiri, Coco Jackson. Iya. Perjalanan hidupnya tuh banyak lah ya. Kayak banyak pengalaman. Tapi so far ya, selama perjalanan itu pasti kan ada yang namanya sakit lah ya. Pasti. Sama halnya tadi di 2018 pernah mention bahwasanya Koko nih pernah batal menikah. Betul. Dan membuat Koko yang namanya kayak udah malas kerja dan segala macam. Itu kenapa sih kalau boleh diceritain gitu loh? Batal menikahnya atau malas kerjanya? Batal menikahnya sampai buat down dan kena semua nih mental. Itu pacaran hampir 3 tahun, udah tunangan, udah pesta, udah kasih cincin juga, udah booking tempat untuk bulan 9 2018, udah DP ya, DP dan lain-lain. Keluarga itu masalah. Keluarga sana tuntutannya banyak dan ini nggak terima gitu loh. Jadi gua merasa kayak masuk satu pintu di Indonesia terutama itu menyatukan 2 keluarga, nggak cuma berdua kayak di luar negeri Amerika dan lain-lain gitu loh. Jadi gua merasa ini berantakan, ini bisa pisah setiap hari perang. Tujuan hidup manusia terbesar setelah gua merenung untuk menikah dan settle down itu adalah kebahagiaan, menjadi lebih bahagia. Kalau ternyata setelah menikah nggak ada super dan lu makin down, makin stres, makin cepet tua dan makin banyak penyakit, ngapain harus dijalanin? Mendingan gue sendiri aja gitu. Setelah itu gue dengan beratnya akhirnya gue yang putusin. Jadi kita nggak bisa lanjut lah. Dan pastinya gue down juga. Maksudnya gimana gitu loh. Iya. Dan 2 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Tapi sekarang hampir 3 tahun. Tapi sekarang udah fresh lagi kan. Maksudnya udah fresh. Pokoknya setelah 2 bulan tuh gue healing. Setelah gue party tiap hari ya. Oh, healing gue nggak di Indonesia, ke Amerika 2 bulan, orang ke Australia 1 bulan. Enggak, maksud gue. tapi nggak sama cewek ya. Selama 2 tahun itu gue tidak mau kenal cewek satupun, trauma. Gue sama teman deket gue kayaknya teman deket gue lu ya. Bro, sini bro. Wah, gue kurang nih duit, gampang sini ya gitu. Jalan-jalan aja gitu loh, happy tau gak? Iya benar sih. Sekarang kita butuh substitute ya kalau lagi baru banget putus ya. Ya udah males ceweknya, tapi kan teman deket bro kan tetap ada. Bestie. Kalau boleh tahu ya, sekarang tuh kan Koko statusnya apa sih? Single kah? Gue single. Oh single. Gue single. Single tuh mingle ya. Single ready to mingle. Ya gue mau tadi klarifikasi tentang playboy itu loh. Seseorang bisa disebut playboy karena? Itu jika dia ada status. Kalau dia single, terserah dia dong, dia memilih sebanyak-banyaknya. Jadi benar juga sih, karena banyak banget orang misalkan ya suatu atau orang lah yang ngejudge orang kayak ini orang playboy banget deh, gonta-ganti mulu. Ya kalau misalkan dia single emang kenapa? Iya kan? Kan dia memilih yang terbaik. Bener.
siapakah yang terbaik itu gitu loh. Daripada stuck satu, seberapa bulan jalan sama satu, ternyata nggak cocok. Mendingan masukin semua aja daripada mancing, sekalian siapin jala aja. Iya. Konseptualnya bagus. Bener kan? Nggak, gue juga dulu di Amerika hampir 10 tahun. Jadi gue agak ke brainwash tentang single dan gue ambil bagusnya di luar negeri itu gitu loh. Dan di sana tuh budaya beda banget kan sama di sini. Freedom. Ya. Jadi lu dating sama A hari ini, besok dating sama B, itu tidak playboy. It's okay. Kalau di sini kok ganti terus tiap hari. Bukan masalah gantinya, tapi tentang I wanna be the best kan. Iya. Gue nggak mau lagi gue takut salah pilih kan gitu loh. Benar-benar. Ya, milih itu baik. Cuman kalau ketika ada pilihan yang lain, kenapa nggak milih yang lebih baik gitu loh? Ya sebenarnya kalau sepertinya kita mau milih the one ya, terutama buat cowok ya, jangan terlalu nafsu sama satu sih menurut gua. Pilih yang terbaik, pilih yang benar-benar mau terima kita dan tulus sama kita. Nah, she's the one berarti. Inilah akan jadi calon mamanya anakku. Bener dong? Benar-benar. Ya kan? Kita ini sebenarnya mau ngejar apapun itu hak cowok. Bener. Tapi dipilihnya itu kalau dia milih kita benar-benar siap, gua akan suka duka sama lu. Itu she's the one. Dan gak gampang zaman sekarang nyari begitu yang cocok, chemistry nyambung, quality time dan bagus. Iya. Nah, sekarang kan bila benar kata Koko nih, susah untuk memilih. Emang tipe-tipenya kayak gimana sih? Siapa tahu sobat-sobat ngalur di sini ada yang naksir sama Koko ya kan? Enggak, tunggu dulu, tipe ada dua, tipe fisik dulu atau tipe karakter. Coba kita bahas dari fisik dulu. Kalau fisik gue sukanya dari dulu yang kurus-kurus. Oke. Ya kurus, tinggi, langsing, dan suka olahraga pastinya, dan care buat nutrisi juga karena gue suka banget olahraga. Bahkan gue keluar negeri pun gue suka hiking di Swiss dan lain-lain. Pokoknya dia harus bisa nemenin itu lah. Iya. Itu Berarti kalau harus fisik. aktif ya. Harus aktif tuh. Dengar tuh ya, lu harus tahu nutrisi ya kan. Ya itu bisa belajar lah. Maksud gue udah ada passion ke arah sono. Kalau nggak ada diajarin dari awal susah gitu loh. Benar. Iya kan? Baru harus benar-benar yang sejalan dan selaras. Iya. Kok setiap hari kerjanya makan seblak, malam-malam kerjanya nggak, malam-malam kerjanya 24 hour McDonald drive thru, apa itu not me gitu loh kan. Dia kan susah merubah itu semua gitu loh. Benar. Cravingnya apa semua. Nah itu dari awal tuh dia harus ngerti bahwa aku kan keren gitu kan. Iya. Jadi tetap terjaga lah ya. Ya akan menjadi partner gua gitu loh. Yes. Kapanpun Nah, tadi itu. kan udah fisik, sekarang yang karakter gimana? Nah kalau karakter satu pasti gini, kalau kita milih pasangan itu nomor satu communication ya pasti. Karena kunci. Iya, karena kita akan communication sama dia sampai akhir hayat kita gitu. Benar. Nomor dua, dia smart. Iya. Smart itu berarti bisa ngimbangin. Smart. Ya, Jadi kita ngobrol, nyambung. Dia bisa kayak support kita. Terus bisa tukar pikiran, bisa ngasih pendapat juga, nggak cuma ngikutin gitu loh. Memang kita akan jadi kepala keluarga kan, tapi kita tetap butuh support istri kan. Benar. Di balik pria yang sukses ada cewek di baliknya. Ya kan? Gitu loh. Ya, kayak Presiden Obama, tahu kan? Benar. Kayak Presiden Jokowi pun tetap ada di baliknya yang benar-benar support dia, karena cowok ada donnya juga sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi satu komunikasi. Dua pinter orangnya. Smart ya. Ya, dan tiga pastinya cantik tadi. Kalau dia nggak cantik ya, pokoknya selera kita lah. Cantik relatif kan. Setiap orang beda-beda. Tapi gue sebagai lelaki pun mengakui bahwasanya kita adalah makhluk visual. Betul. Bener gak sih kayak? Iya. Cantik emang relatif. Cuman kan kita punya tipe masing-masing gitu loh. Mungkin Koko bilang ini cantik, mungkin menurut gue enggak. Bener. Tapi emang dari awal ketika kita suka sama orang atau cewek, pasti yang dinilai adalah fisiknya dulu. Fisik dulu bener. Baru mungkin komunikasinya, bercandaannya, iya gak sih? Karakternya gimana, nyaman gak, atau bisa bikin keluarga, bukan bikin keluarga sih, lebih ke bisa masuk ke keluarga kita nggak? Karena kan kalau udah belajar dari yang tadi yang Koko sampai batal itu kan, berarti kan nggak bisa menyatukan keluarga kan? Itu sebenarnya gue ngejar umur. Gue pengen before 40 I get married, settle down, punya anak dan lain-lain, and I'm enough gitu loh. Kayak yang gue cari sekarang itu relationship, karena lain-lainnya gue merasa udah cukup, udah happy. Ternyata nggak berhasil. Nah itu gue belajar tuh, belajar sesuatu. Nggak apa-apa, pembelajaran dalam hidup kan penting juga gitu loh. Benar sih, belajar itu nggak ada yang salah ya. Tapi ya banyak gak sih tuntutan dari keluarga? Tuntutan sih enggak sih ya, kan gue cowok ya. Dari dulu-dulu juga orang tua kan pengennya kita bahagia ya. Dia mau nuntut-nuntut juga kalau kita nggak bahagia buat apa gitu. Benar. Sekarang yang menjalani hubungan pernikahan kita. Betul. Iya kan? Kalau misalkan kalau kita bahagia, mereka ikut bahagia pasti. Pasti. Gitu. Cuman kan banyak kepala ya. Gue yakin kayaknya dulu-dulu sering kok dijodohin, dikenal-kenalin banyak.
Tapi ya kalau sepertinya, dan pentingnya adalah dia ibu rumah tangga. Gue suka dia ibu rumah tangga, anak rumahan, nggak suka keluar malam, diajak sekali-sekali datang juga, kasih sayang keluarga, cinta ya kayak nyokap gue lah. orang tua jadul tau gak? Gue pengennya istri kayak gitu gitu. Iya. Berarti kalau misalkan kayak gitu ya, nggak suka keluar rumah atau keluar malam atau main-main gak jelas gitu. Bukan berarti dia nggak bisa ya. Kalau nemenin gue sekali-sekali bisa, tapi bukan yang dia kayak doyan. Tapi kalau Koko sendiri ya, tipe cara nge-treat perempuan itu seperti apa? Cara nge-treat? Iya, nge-treatnya biasanya gimana sih? Mungkin cewek-cewek mesti kayak biar tahu lah ya, nggak usah ya PDKT. Oh Koko tahu sukanya tuh diginiin loh gitu loh. Oh maksudnya ceweknya nge-treat gua? Enggak, Kokonya nge-treat perempuan ya? Gua nge-treat ya, treat kayak princess aja. Ya maksudnya cewek itu sebenarnya princess sebenarnya. Kita harus baik sama dia, kita sabar. Kadang-kadang cewek terutama yang umur 20-an kan masih labil dan kita bisa kayak sabar sama dia. Kita bisa ngomongin pelan-pelan. Kita harus lebih dewasa dari dia gak sih? Lebih dewasa. Kadang-kadang kan mereka bad mood, diem aja. Kenapa kamu gitu? Kan kita harus bisa ngomong, ngertiin, ngayomin gitu lah. Aduh pusing nih, transfer 10 juta sembuh. Ya, jangan pakai duit. Jangan ya? Jangan. Kalau kalian pakai duit, pasti ceweknya cakep. Pasti. Dan saingannya ada juga yang 20 juta. Kalian kalah. Jangan pakai duit. Dengan gak dikasihnya dia duit, dia malah nempel ke kita sebenarnya. Itu ada caranya tuh. Iya. Jangan. Jadi intinya ya, cewek tuh sebenarnya kalau udah sayang tuh bakal ya tulus sama lo gitu loh. Iya. Kan? Jadi bakal bener-bener 24/7 bakal sama lo atau enggak prioritasin lo lah. Mendingan daripada pakai duit yang nggak jelas. Duitnya itu dibuat apa gitu loh. Kebutuhan dia gitu loh. Kayak dia mungkin wah ini mau kos atau apa dia kurang, ya itu masuk akal. Tapi kalau dikasih tunai dia sendiri bingung buat apa, dia bisa habisin, nggak ngajarin dia baik. Bener. Gitu mindsetnya ya. Ya dia itu buat apa gitu. Dia mau jualan online, is okay, cobain gitu loh. Modalin gitu kan. Ya separuh itu bisa dibicarakan, tapi tujuannya itu ngajarin dia untuk dia bisa mandiri gitu. Bener keren. Ya. Karena emang udah mungkin otak-otak bisnis kali ya. Enggak, kalau pakai duit kita kalah, saingan banyak. Yang kirimin bunga Valentine gak cuma gua, masih ada 10 orang lainnya yang dia storyin untuk gaya-gayaan. Paham gak? Ini. Iya. Ya, ini true banget ya, ini kisah nyata ya. Gua biasa yang menang. Enggak, mereka itu gak ngerti caranya ngambil hatinya itu bukan materi gitu loh. Gitu kenyamanan loh. Sih. Kenyamanan lu ada di situ. Maksudnya dia ngerti bahwa walaupun kita nggak ngasih, tapi yang nggak dikasih yang dicari. Ya kalau iya sih bener, kita ngasih, tapi di hatinya bukan kita ya. Tetap bukan lu yang jadi prioritas kan? Kan ada yang lain pembandingnya. Bener. Emang sih susah ya. Pembanding tuh susah. Tapi kalau ngomong soal cinta ya, love language lo apa nih? Physical touch nomor 1. Oh iya. Gue dari kecil itu, dari waktu gue masa kecil sampai sekarang itu, waktu tidur sama papa, kadang tidur sama mama gantian. Gue nggak bisa tidur kalau nggak megang tangannya, walaupun papa atau mama. Jadi kayak gue itu butuh sentuhan gitu loh. Bukan yang bersifat lain-lainnya nafsu dan lain-lain ya. Iya. Cuma sentuhan kasih sayang gitu. Itu udah gede. Gue diginiin aja udah gede gitu loh. Kira-kira seperti itu. Iya benar. Yang pertama physical touch, yang kedua apa? Act of service. Oh. Dia ngurusin gua, dia ngeratin gua, dia tahu gua lagi capek dipijetin dikit walaupun nggak bisa kan, itu udah sesuatu gitu buat gua kan. Pijitin. Yang ngolesin gua minyak angin itu kan sesuatu. Itu gede loh. Iya. Kelihatannya kecil tapi itu gede. Kadang kita nggak perlu menilai hal yang besar. Kadang yang dari kecil pun kita bisa gitu loh. Bisa menunjukkan rasa sayang kita gitu. Betul. Itu hal-hal kecil tuh sebenarnya harus dihargai gitu. Karena terlalu banyak orang yang punya opini atau sudut pandang yang hanya melihat hal besarnya aja. Ya kan? benar. Dia sebenarnya nggak usah melakukan hal-hal besar, hal-hal kecil kalau misalnya kita bisa bikin nyaman, bisa bikin sayang, ya udah jalan works gitu loh. Iya, benar. Tapi so far ya kok, ini agak 18 plus sih. Menurut Koko ya, ini secara in general aja. Iya. Seks dalam sebuah hubungan itu penting gak sih? Menurut gua, seks itu penting, tapi bukan segalanya. Nah, tapi terutama kalau udah resmi ya, kalau udah suami istri ya, terutama budaya Indonesia lah. Maksud gua usahakan kalau sebelum kalian menikah ya jangan seks dulu gitu loh. Ya, nih. Dengerin tuh. Lu. Iya. Kalau mau ya ke KUA dulu, tanda tangan baru seks malam pertama. Bener. Iya. Budaya setiap orang beda-beda. Budaya Amerika, budaya Eropa, kan budaya Asia dan budaya Indonesia gitu loh. Kalian harus tahu kalian ini lahirnya di Indonesia, tinggalnya di sini gitu loh. Bener. Perjanjian
harus jelas. Harus jelas. Jangan gitu. asal. Betul. Lakukan sekalian di malam pertama. Yes. Iya. Bener. Kalau nggak, udah nggak kuat ya cepetan tanda tangan aja panggil. Panggil penghulu langsung. Panggil penghulu, resmikan dulu gitu. Resmikan loh. dulu. Iya. Biar lebih kayak keren nih, udah resmi gitu. Iya. Ya ini keren banget sih. Tapi so far ya, kok zodiaknya apa sih? Gemini saya. Wah, Gemini. begini ya. Itu lah Gemini cewek itu langsung pada kayak ya. Enggak, tapi Gemini yang udah mau bertobat karena umur. Aduh, Hari ini saya story bagus loh. kenapa? Kalian mau cowok nakal yang akhirnya bertobat dan mau settle down, atau cowok baik-baik yang ternyata nyakitin kalian di kemudian hari mendua, itu lebih sakit loh. Diam seret. Iya sih. Gitu. Kadang kenapa dia bisa kayak gitu karena mungkin ada rasa dendam aja kali ya. Mungkin gue belum nakal nih waktu itu gitu. Bukan dendam Tapi dan bukan belum nakal. apa? Dia tidak tahu ada godaan cewek lainnya di kedepannya, dan di saat istrinya udah punya 1 anak dan 2 anak. Relate banget lagi sama yang tadi. Kalau cowok nakal udah kenal banyak cewek, apalagi sih yang dicari, udah gue sayangin aja istri gue. Iya kan? Ini. Apalagi yang dicari gitu loh. Logikanya Kalau itu, dapat ya? iya kan? Kalau itu prosesnya cowok baik-baik ya, dia meritin istrinya baik-baik, udah punya anak 1, 2, dia kan pengen sukses, pergaulan makin luas pastinya. Nice. Nah itu yang ada godaan-godaan itu namanya orang baru sukses. Apa semua kan zaman sekarang pelakor udah biasa lah yang putus. Itu yang ngeri gitu loh. Iya sih. Benar. Tapi pelakor ya sebenarnya kalau menurut pandangan in general Koko ya, pelakor tuh salah gak sih? Apa kita yang salah sih? Dua-duanya salah. Dua-duanya. Jadi kayak ya berarti emang suatu perbuatan. Tapi yang paling salahnya Hah? lakinya sebenarnya. Karena lakinya tidak akan tergoda karena dia punya komitmen sama istri dan anaknya, walaupun deketin wanita. Tapi publik banyak nyalain wanita yang enggak sebenarnya. Lydia mana salah sih kalau dia si Resa diem aja. Si Aris. Iya kan? Iya. Ayo lu Mas Aris semuanya nyalain cowoknya. Sebenarnya kalau bener Arisnya itu diem aja juga nggak akan berkutik dia gitu loh. Iya. Karena yang punya relationship kan si Arisnya. Nih, mau orang halangan masuk apapun kita bisa enggak gitu loh. Iya. Benar. Gila. Ya, make sense sih. Jadi ya tetaplah ya. Suatu selingkuh adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Apapun Intinya gitu alasannya. Ya. Tapi so far ya pernah gak sih kok berada di suatu situasi kayak entah Koko yang selingkuh atau pasangan Koko yang selingkuhin Koko? Pasangan gue yang selingkuhin pernah. Pernah? Itu cinta pertama gue tuh. Anjing, Waktu di sakit kuliah. banget anjir. Iya. Gimana bisa tahu ketika dia selingkuh tuh apa gitu loh? Ya nggak sengaja waktu itu ketemu di perpustakaan sekolah waktu itu di Amerika, dan dia jalan sama cowok lain. Anjrit. Iya. Itu panjang sih ceritanya. Jadi ceritanya itu cinta pertama gue itu, dia itu didatengin ke Amerika, orang Taiwan, didatengin keluarganya ke Amerika karena dia stres. Dia mantan dia kecelakaan, meninggal. Dianterin ke Amerika. Jadi gue ini kayak deket sama dia happy, menyembuhkan kesetresan dia. Setelah setahunan atau apa, stresnya sembuh, selingkuh. Anjir. Wah shit. Dan gue udah terlanjur sayang gitu loh. Iya. Ya kayak lagu, ditinggal waktu sayang-sayangnya. Dan sakit banget ya. Soalnya nama pertama ya, selingkuh dia berdua gitu, sama-sama orang Taiwan kan lebih nyambung. Shit man gitu loh. Tapi ya udahlah. Itu pembelajaran bahwa sayang boleh, terlalu sayang nggak boleh gitu loh. Ini nih, sayang boleh. Iya. Terlalu sayang nggak boleh. Iya. Tapi ada nggak kisi-kisi gimana caranya apa ya? Tadi kan udah ngomong selingkuh kan. Ada nggak kisi-kisi gimana caranya menghindari kita yang selingkuh atau pasangan kita untuk selingkuh dari kita? Ada nggak? Sebenarnya nggak ada. Karena manusia punya kebebasan. Kita punya, ya terutama kalau mau imam sih. Kalau iman. Kalau mau itu agama itu kan pasti orang punya komitmen lah pastinya. Tapi itu pun nggak menjamin sebenarnya. Jadi ya bener-bener ya harus kok bisa menjaga komitmen. Sebenarnya selingkuh itu bisa dikontrol antara komunikasi berdua. Komunikasi berdua itu nomor 1 adalah kalian jangan posesif. Kalau posesif pasti tinggal nunggu waktu. Banyak sekarang yang posesif, nggak boleh kesini, nggak boleh sini, pergaulannya diatur gini, kamu pergi sama siapa, di video call, di mata-mata. Nggak boleh itu sebenarnya. Itu yang membuat ntar suatu saat pasti selingkuh. Marah kan orang itu. Orang nggak bebas, orang hidup kan punya kebebasan gitu loh. Dan nomor 2, diobrolkan komunikasi bahwa kamu bebas berkarya, aku bebas berkarya, bebas kenal siapapun.
Tapi kita komitmen bahwa kita beneran itu, kita obrolkan. Kalau ada rasa bosan di antara kita obrolkan. Itu yang salah, nggak diobrolkan sama orang makanya jadi selingkuh. Makanya cari yang lain. Iya. Coba kita obrolkan. Gue kalau punya pasangan sekarang udah nggak pernah selingkuh. Malah nyari gue terus biar pusing gue. Gue yang bucin ya. Kebanyakan sama gue jadi bucin. Iya. Karena kita obrolkan secara dewasa. Gue ngomong kejujuran sama lu harus jujur gue sama gue. Tapi sekali ketahuan selingkuh atau jalan sama cowok apapun itu berduaan, cut. Diomongin dari awal. Berarti emang benar-benar harus membangun sebuah boundaries dulu ya. Iya, maksudnya ini peraturannya. Kalau sama kita gimana gitu. Karena orang masih abu-abu ketika mereka nggak tahu batasan-batasan apa yang membuat dia selingkuh gitu loh. Let's say misalkan lu udah punya pacar, terus pasangan lu punya FWB-an, ya lu selingkuh nggak? Ada yang beberapa yang nanya, case seperti itu. Gue selingkuh nggak sih? Ya kalau pacar lu nggak tahu ya lu jelas selingkuh lah, iya kan. Cuman beda lain ceritanya ketika lu menganut sistem yang namanya open relationship gitu loh. Dan pasangan lu memperbolehkan, I think itu nggak selingkuh karena ya sama-sama tahu dan komunikasi lagi. Balik lagi ke kuncinya adalah komunikasi sih sebenarnya. Persetujuan berdua apa gitu. Iya. Setiap orang kan beda-beda. Gila ya. Gila gue banyak belajar sih dari Ko Jackson. Enggak lah, gue biasa. Kan umur lu kali 2 kan ke umur gue. Hidup gue lebih lama. Iya. Ini udah di penghujung ya ini. Iya, siap. Ada nggak harapan di 5-10 tahun ke depan nih? Koko ada target apa sih? Mungkin selain menikah lah, atau ada menikah cuman apa gitu targetnya? Harapan Koko 5-10 Semoga targetnya punya anak lah, cowok gitu. Ya anaknya udah 2. Happy sama istri, bisa bareng-bareng lah sama dia gitu. Target besarnya itu sih. Iya. Terus habis itu ya menjadi influencer terkenal, udah followernya jutaan. Dan udah menginspirasi rakyat Indonesia bahkan Asia gitulah kira-kira. Nanti kalau ada jutaan jangan lupa sama gue. Oh ingat. Gue bukan orang yang kacang lupa sama kulit. Itu bedanya gue. Salut banget gue. Terakhir kali ya, ada nggak pesan untuk para pendengar? Tadi kan harapan untuk Koko nih untuk 5-10 tahun ke depan. Ada nggak pesan untuk para sobat nganu nih, pendengar kita nih semua? Ya semuanya kalian itu jangan stres-stres kalau ada masalah. Karena masalah selalu ada dalam hidup tapi berubah bentuk. Dan ambillah positif dari masalah itu. Ambillah pembelajarannya agar kalian tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Kebanyakan orang jatuh lagi ke lubang yang sama, stres sendiri, gila sendiri. Tapi nggak apa-apa. Dengan kesetresan itu kalian belajar bahwa hidup ini tidaklah semulus yang kalian pikirkan. Nice. Gila, terima kasih Koko. Ini insightful banget nih podcast kali ini. Gila, Koko bener-bener pemersatu bangsa. Amin. Thank you semua. Oke, terakhir dari gua, terima kasih semua sobat Kadu yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Koko Jackson ya. Udahlah, cari aja Koko Jackson. Udah muncul tuh, verified ya. Jadi dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di @overfb. Yang mau kirim cerita boleh langsung ke @overfb podcast. Akhir kata di sini gua Mimin pamit undur suara dan juga Koko Jackson. Ya, sampai salam jumpa. kenal semua dan thank you semua. Thank you. Bye bye.